Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Reski dari Prodi Perbankan Syariah Kelompok 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Adapun tujuan saya membuat video hari ini sebagai salah satu tugas dari mata kuliah saya, yaitu Ulumul Hadis. Baiklah, saya akan memaparkan 3 materi dari Ulumul Hadis. Yang pertama yaitu hubungan Al-Quran dan hadis. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan firman atau wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi seluruh umat Islam. Adapun hadis berasal dari kata jadid, sesuatu yang baru, dapat juga dikatakan sebagai khobar, sesuatu yang diberitakan atau dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Namun, menurut para ulama, hadis merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Adapun hubungan antara Al-Quran dan hadis, Ibnu Hazmin berpendapat bahwa ketika kita berbicara tentang Al-Quran sebagai hukum syara, maka Al-Quran itu sendiri menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa menaati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, serta penjelasan dari Rasulullah merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran surah An-Najm ayat 3 dan 4, yang artinya dan tiadalah yang diucapkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang itu bersumber dari hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Al-Quran dan hadis ini merupakan hukum syara yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Materi kedua yaitu tentang ingkar sunnah. Ingkar sunnah terdiri dari 2 kata, yaitu ingkar dan sunnah. Ingkar berasal dari bahasa Arab inkara yankiru inkaran, berarti tidak mengakui atau tidak menyetujui dengan baik. Sedangkan menurut bahasa, ingkar berarti sesuatu yang tidak disetujui atau mengingkarinya namun tidak dilandasi dalam ilmu. Sedangkan sunnah memiliki banyak arti, salah satunya perjalanan yang diikuti, baik perjalanan yang baik maupun yang tidak. Arti dari ingkar sunnah ini secara sederhana yaitu paham yang timbul di kalangan masyarakat Islam yang tidak menerima hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Mereka menganggap bahwa sumber hukum Islam satu-satunya ialah Al-Quran. Bahkan Imam Asy-Syafi'i pun berusaha dan membuat bantahan tentang argumen mereka dan berhasil membuktikannya. Sehingga berkat kegigihan Imam Asy-Syafi'i, beliau diberi gelar sebagai pembela hadis. Sejarah ingkar sunnah terjadi 2 masa, yaitu masa klasik dan masa modern. Pada masa klasik yaitu pada masa Imam Asy-Syafi'i. Namun Imam Asy-Syafi'i berhasil membantah argumen mereka tentang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Setelah hilang dari peredaran kurang lebih 11 abad lamanya, ingkar sunnah kembali muncul pada masa modern, yakni di bagian India dan Mesir hingga sampai sekarang. Pernah terjadi pada masa sahabat, ada yang kurang memahami tentang kedudukan hadis ini, namun sifatnya masih perorangan. Namun pada akhir abad kedua muncullah beberapa golongan-golongan yang mengingkari sunnah.
Golongan yang pro dan kontra terhadap sunnah atau hadis ini yaitu golongan Khawarij, golongan Mu'tazilah, dan golongan Syiah. Adapun faktor-faktor ingkar sunnah yaitu kurangnya memahami penafsiran dari Al-Quran. Yang kedua, kurang memahami esensi dan fungsi dari hadis tersebut. Yang ketiga yaitu merasa terlalu fanatik terhadap Al-Quran yang menurutnya tidak sesuai dengan pemahamannya. Materi yang terakhir yaitu sejarah perkembangan hadis. Hadis pada masa Rasulullah SAW dikenal sebagai masa turunnya wahyu atau masa pembentukan masyarakat Islam. Sehingga pada masa itu kondisi saat itu memerlukan keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Adapun kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW tentang hadis ini yaitu di mana Rasulullah SAW berusaha menyampaikan kepada para sahabat untuk menghafalkan dan menyebarkan hadis-hadis tersebut. Beliau pun berusaha untuk memotivasi para sahabat dengan memberikan spirit atau semangat melalui doa-doanya, dan memberikan menjanjikan mereka bahwa menjanjikan akhirat bagi mereka yang berhasil menghafalkan hadis-hadis tersebut. Adapun cara Rasulullah SAW menyampaikan hadis, yang pertama yaitu melalui majelis taklim, yaitu pusat atau tempat pengajiannya yang dibentuk oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW dapat menyampaikan hadisnya ini kepada para sahabat maupun orang-orang yang hadir pada majelis taklim tersebut. Yang kedua, dalam banyak kesempatan Rasulullah SAW memberitahukan kepada para sahabat-sahabat tertentu, kemudian sahabat-sahabat ini menyampaikan kepada orang-orang. Dan yang terakhir yaitu melalui ceramah atau pidato yang disampaikan oleh Nabi dan terdapat hadis-hadis di dalamnya. Dan adapun pada masa Nabi pernah terjadi pelarangan penulisan hadis, karena pada masa Rasulullah itu sedikit sahabat yang bisa menulis hadis, bisa menulis karena mereka hanya mengandalkan hafalan mereka. Diberikan oleh Allah keistimewaan mampu menghafalkan kuat hafalannya. Maka dari penyebab alasan Rasulullah melarang ditulisnya hadis yaitu karena pada masa itu merupakan masa turunnya wahyu, merupakan masa di mana turunnya Al-Quran, sehingga Rasulullah mengkhawatirkan bercampurnya hadis dengan Al-Quran. Maka Rasulullah pun melarang para sahabat untuk menulis hadis. Namun setelah Al-Quran turun dan dibukukan secara sempurna, maka saat itu Rasulullah pun tidak melarang untuk menulis hadis. Itulah materi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.